कि अगर ये दाग मिटाना है तो यूनिफॉर्म तो मुझे पहननी पड़ेगी। You'll do what you're best at doing. और वो क्या है? Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Ruslan 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di suatu hari di kota Mumbai terlihat sebuah keluarga yang diduga sebagai teroris yang berkonspirasi dalam sebuah ledakan bom di sebuah sekolah di Mumbai. Yang mana mereka mempunyai anak laki-laki tunggal bernama Ruslan yang sangat baik dan juga lucu. Di malam itu ayahnya Ruslan sedang mengadakan sebuah pertemuan dengan para anggota terorisnya. Di malam itu seorang pria bernama Samir Singh, seorang kepala ATS di kantor polisi Mumbai, datang ke rumahnya Ruslan dengan menyamar sebagai seorang anggota teroris yang kemudian membawa sebuah tas yang berisi bom dan juga senjata. Samir sedang bertugas dan memimpin dalam misi membunuh ayahnya Ruslan yang diduga telah bersekongkol dengan teroris. Setelah kedatangan Samir di rumah Ruslan, tiba-tiba saja listrik di rumah Ruslan seketika padam dan sementara itu anak buah Samir yaitu para polisi menembaki para teroris tersebut. Terlihat Ruslan terbangun dari tidurnya karena mendengar suara tembakan dan ribut-ribut dari arah luar. Namun ayah Ruslan di malam itu sedang berduel dengan Samir karena misi Samir ingin membunuh ayahnya Ruslan. Dan pada saat itu ibu Ruslan ingin menghampiri Ruslan tetapi ibunya malah tertembak dan tewas seketika. Di saat itu ayah Ruslan telah menembak gas yang berada di samping ibunya Ruslan yang mana terjadilah sebuah ledakan yang sangat hebat yang menyebabkan orang-orang tersebut semuanya tewas. Dan beruntungnya Ruslan kecil telah diselamatkan oleh Samir dari ledakan tersebut. Namun Ruslan telah melihat kedua orang tuanya terbunuh dan tewas dengan kedua matanya sendiri. Terlihat Ruslan kecil sepertinya mempunyai sebuah dendam terhadap Samir karena Samir yang telah menyebabkan kedua orang tuanya tewas dengan sangat mengenaskan. Ya, akhirnya Ruslan kecil telah diadopsi oleh Samir karena kini Ruslan kecil menjadi seorang anak yatim piatu. Beberapa minggu kemudian Samir pergi ke sekolah karena diundang oleh kepala sekolah. Terlihat Samir langsung dihampiri oleh anak-anak dengan sangat gembira karena Samir telah menyelamatkan sekolah mereka dari sebuah ledakan. Namun pada saat itu Ruslan kecil tidak sebahagia seperti anak-anak yang lainnya, melainkan Ruslan kecil hanya duduk di atas kursi dan menggambar sesuatu mengenai kedua orang tuanya. Dan setelah itu Samir menghampiri lalu mengangkat Ruslan untuk menjadi seorang anak angkatnya Samir. Kemudian di Istanbul seorang kepala teroris bernama Barney yang sedang berada di sebuah bar untuk bersenang-senang. Tak lama kemudian datanglah seorang pria bernama Kasim yang merupakan anggota teroris yang paling ahli dalam berkelahi dan tangguh dalam segala hal. Di saat itu Barney memanggil seorang gadis sebagai permainannya yang akan diberikan kepada Kasim. Barney kemudian memanggil pelayan untuk mengantarkan whisky yang akan dicekoki kepada gadis tersebut sebelum digunakan untuk bermain. Yang mana di saat itu Ruslan sudah menjadi seorang Ruslan yang dewasa dan menyamar sebagai seorang pelayan di bar tersebut. Di saat itu Kasim ternyata sudah mengetahui bahwa Ruslan adalah seorang polisi yang menyamar sebagai seorang pelayan. Spontan, Ruslan kemudian langsung mengarahkan pistol yang ditodongkan oleh Barney ke arah Barney kembali. Yang membuat Barney tewas dalam sekejap di tangannya Ruslan yang telah mendapatkan misi untuk membunuh para teroris. Ruslan kemudian menghabisi anak buah Barney yang ingin menghabisi Ruslan karena Ruslan telah membunuh bos mereka. Sementara itu, Kasim menghabisi pasukannya Ruslan yaitu polisi yang menyamar sebagai pelayan di tempat tersebut. Tak lama kemudian Ruslan dan Kasim duel maut karena tinggal tersisa mereka berdua saja. Namun Kasim di saat itu melarikan diri dengan anak buahnya menggunakan sebuah mobil berwarna hitam. Ruslan kemudian mengejar mobil tersebut dengan berlari sekuat tenaga agar bisa menangkap Kasim. Di saat itu anak buah Kasim turun dari sebuah mobil tersebut lalu menembaki Ruslan. Dan beruntungnya seorang wanita mengenakan jaket hitam telah menghabisi anak buah Kasim dengan sangat cepat. Sementara itu Kasim berhasil melarikan diri dari kejaran Ruslan. Ruslan kini sudah dewasa yang merupakan seorang polisi yang bekerja sebagai mata-mata untuk Rao. Yang mana seorang wanita tangguh bernama Mantra yang merupakan petugas pelapornya yang selalu membantu Ruslan. Yang di saat itu mereka berdua mendapatkan sebuah misi untuk menangkap dan membunuh seorang teroris bernama Kasim yang sering dikenal sebagai hantu.
Dikarenakan Kasim tidak pernah nampak dalam peperangan, namun Kasim selalu menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Sementara itu temannya Kasim yaitu Han yang merupakan seorang teroris juga yang selalu membantu Kasim di setiap menjalankan misinya. Ruslan adalah anak seorang teroris yang di waktu itu ayahnya ingin meledakkan sekolah yang berada di kotanya yaitu Mumbai. Yang mana Ruslan akan membuktikan kepada orang-orang bahwasanya walaupun Ruslan adalah seorang anak teroris, namun Ruslan akan sekuat tenaga dan akan melakukan apapun demi melindungi bangsa dan juga kotanya. Setelah itu Ruslan dan Mantra beristirahat sejenak sembari meminum kafe untuk menenangkan pikiran mereka. Karena mereka harus berusaha dengan mengerahkan semua tenaganya untuk melindungi kota dan juga negara mereka dari teroris. Yang mana Ruslan yang akan memimpin dan mengarahkan pasukannya untuk menyerang para teroris tersebut. Dikarenakan kemampuan dan ketangguhan Ruslan membuat Ruslan harus memimpin peperangan. Namun di saat itu Mantra mulai mempunyai sebuah perasaan terhadap Ruslan karena Ruslan adalah pria yang sangat bertanggung jawab. Di malam harinya, Samir mengadakan sebuah pesta untuk merayakan ulang tahunnya, yang mana semua kerabat dan juga teman-teman Samir datang ke pestanya untuk merayakan bersama-sama. Terlihat salah satu temannya Samir datang bersama istri dan juga putrinya bernama Fani. Yang di saat itu Ruslan mempunyai perasaan jatuh cinta terhadap Fani karena tergoda dengan kecantikannya. Keesokan harinya terlihat keluarga Ruslan mendatangi rumah keluarga Manju, yang mana Samir ingin menjodohkan Ruslan kepada Manju dengan beranggapan bahwa Manju adalah wanita yang sangat cocok untuk Ruslan. Di saat kedua orang tua mereka berdua sama-sama saling merestui hubungan mereka berdua, namun di saat itu orang tua Manju bertanya kepada Samir mengenai asal-usul Ruslan. Karena orang tua Fani sudah mengetahui bahwa Ruslan bukanlah anak kandung Samir melainkan anak angkat. Samir kemudian ingin menceritakannya, namun Ruslan mencegahnya karena nanti Ruslan akan mengingat masa lalu kembali. Dan setelah itu Samir dan istri Ruslan pergi dari rumah keluarga Manju dengan agak sedikit kecewa terhadap mereka. Sesamanya mereka di rumah terlihat Ruslan sedang duduk termenung seperti memikirkan sesuatu sembari memainkan sebuah gitar. Di saat itu Ruslan membayangkan mengenai masa kecilnya di sekolah yang sangat menyedihkan sekali. Di mana Ruslan selalu dibully dan dinakali karena dahulu Ruslan adalah anak yang lemah dan suka menangis. Namun sekarang tidak. Sekarang Ruslan tumbuh menjadi seorang yang dewasa dan juga tangguh dan bertanggung jawab dalam melakukan segala hal. Tak lama kemudian Samir dan istrinya menghampiri Ruslan karena mereka mengetahui bahwa Ruslan sedang bersedih memikirkan masa lalu. Ruslan kemudian mengatakan kepada Samir bahwa Samir sudah dianggap Ruslan sebagai ayah kandungnya sendiri. Walaupun sebenarnya Samir yang telah membunuh ayah kandungnya Ruslan dan ibu kandungnya Ruslan. Namun Ruslan kini tidak mempermasalahkan masa lalu tersebut dan yang paling penting Ruslan kini bahagia dengan keluarga yang baru yang ingin mengurus Ruslan hingga dewasa. Ruslan kemudian berterima kasih kepada kedua orang tua angkatnya karena sudah merawat dan juga membesarkan Ruslan seperti saat ini. Di sisi lain di Hong Kong seorang pria sangar bernama Fahad dan temannya yang merupakan seorang teroris. Mereka berdua berniatan ingin menjajah dan menghancurkan negara India untuk membalaskan sebuah dendam. Karena di waktu itu India telah membuat beberapa pasukannya tewas dan beberapa gedung hancur akibat terkena sebuah ledakan. Maka dari itu mereka berdua sedang mencari teman untuk bersama-sama menghancurkan negara India. Yang mana Pakistan dan Hong Kong sedang merencanakan sesuatu yang sangat besar dan akan membuat kerugian yang sangat besar terhadap warga India. Beberapa minggu kemudian Ruslan pergi ke kampus bersama temannya yang menempati kelas musik. Yang mana selain Ruslan adalah seorang mata-mata, melainkan Ruslan adalah seorang mahasiswa yang sangat cerdas. Dan para wanita-wanita di kampus tersebut hampir semuanya tertarik dengan ketampanan dan juga kecerdasan yang dimiliki oleh Ruslan. Terlihat di saat itu para mahasiswa sedang mengadakan sebuah rapat mengenai sebuah festival musik yang akan diadakan di kampus mereka. Setelah pelajaran di kampus telah usai, Ruslan kemudian bertemu dengan Mantra. Ruslan kemudian memberikan berkas-berkas mengenai nama-nama dan identitas para teroris yang sedang kini menjadi sebuah buronan. Mantra kemudian memuji Ruslan yang bertugas sebagai mata-mata kini berjalan dengan baik dan selalu mendapatkan laporan yang sangat memuaskan. Karena Ruslan mendapatkan misi dari Samir untuk mendapatkan informasi yang banyak sebagai bentuk antisipasi mereka. Sedangkan itu Ruslan tidak menginginkan ayah angkatnya yaitu Samir untuk ikut campur dalam bidang tersebut. Setelah itu Mantra pergi ke kantor pusat untuk mengadakan rapat dan memberitahu mengenai nama-nama dan identitas teroris. Terlihat Mantra dibantu oleh jenderal.
Perdana Menteri dan lain-lainnya yang akan bersama-sama menyelamatkan bangsa mereka. Yang mana para teroris tersebut akan memulai penyerangan pertamanya di festival musik yang akan diadakan oleh mahasiswa dan mahasiswa kampus, dan kini mereka harus memberi tindakan secepatnya agar tidak ada korban dalam insiden tersebut. Di malam harinya festival musik tersebut pun dimulai. Terlihat para mahasiswa dan mahasiswi yang sangat gembira sekali menikmati musik yang dimainkan oleh Ruslan. Ruslan nampak sangat bersemangat sekali untuk menghibur teman-temannya, dan di saat itulah Ruslan bertemu dengan wanita cantik bernama Fanny, yang mana Ruslan seketika mempunyai perasaan terhadap Fanny. Setelah acara festival tersebut berakhir, Ruslan kemudian menghampiri Fanny. Ruslan kemudian basa-basi menanyakan nama dan juga identitasnya karena Ruslan tidak pernah bertemu dengan Fanny dan baru saja juga kenal. Namun di saat itu tiba-tiba saja sebuah ledakan terjadi di dalam ruangan tersebut, dan beruntungnya tidak ada sebuah korban jiwa dalam insiden tersebut. Tetapi membuat para mahasiswa dan mahasiswi lari ketakutan. Terlihat ada 3 orang mahasiswa yang berjalan santuy dan terlihat sangat mencurigakan, yang mana 3 orang tersebut adalah termasuk mahasiswa di kampus tersebut yang di waktu itu ikut serta dalam sebuah rapat. Ruslan kemudian mengejar mereka bertiga, yang di saat itu mereka bertiga membawa sebuah tas berwarna hitam. Di saat Ruslan sedang mengikuti mereka, tiba-tiba saja seorang pria dari arah belakang menyeret Ruslan ke sebuah ruangan. Pria tersebut bernama Lee, yang merupakan anggota teroris yang akan melakukan misi pertamanya di festival itu dan dibantu oleh 3 mahasiswa. Lee dan 3 mahasiswa tersebut kemudian menghajar Ruslan, namun Ruslan tidak melakukan serangan apapun. Di saat itu, ada seorang anak kecil yang sedang bermain mobil-mobilan dan ibunya yang berada di tempat tersebut. Lee kemudian menodongkan pistol ke arah mereka dan hendak membunuhnya. Ruslan kemudian mengingat di mana di waktu kecil ibunya tewas tertembak ketika hendak menghampiri Ruslan. Spontan Ruslan langsung memegang tangan Lee yang memegang pistol dan mengarahkan tembakannya ke arah yang lain. Ruslan kemudian membantai mereka semua hingga 3 mahasiswa terkapar tak berdaya. Terlihat Ruslan duel maut yang sangat brutal karena demi mengambil tas berwarna hitam tersebut. Namun naasnya, Lee telah kabur dengan membawa tas berwarna hitam itu. Dan di saat itu, Ruslan mengambil handphone salah satu siswa yang telah tewas. Keesokan harinya, Ruslan pergi ke rumah temannya karena ingin meminta tolong. Ruslan kemudian mengatakan bahwa Ruslan kini sedang naksir dengan salah satu wanita yang sangat cantik di kampusnya, yaitu Fanny. Sontak temannya tersebut kaget dan akan membantunya jika Ruslan memang benar-benar ingin mendekatinya. Ruslan kemudian meminta bantuan terhadap temannya itu untuk membetulkan handphonenya dengan alasan Ruslan menemukannya di jalan. Alhasil sahabatnya tersebut akhirnya ingin memperbaikinya karena Ruslan telah menjanjikan ingin mentraktirnya jikalau handphone tersebut sudah diperbaiki. Dan setelah itu Ruslan pulang ke rumah karena sudah hampir larut malam dan ayahnya juga sudah menghubungi dirinya. Sesamanya di rumah, ayahnya Samir langsung menegur Ruslan yang telat pulang. "Ruslan, mengapa kamu pulang sampai larut malam?" tanya Samir. Ruslan kemudian meminta maaf karena tidak menghubungi ayahnya terlebih dahulu, yang mana Ruslan telah membantai teroris yang akan melakukan misi pertamanya di festival kampusnya Ruslan, dan membawa tas yang belum diketahui isinya, dan teroris tersebut bernama Lee. Namun teroris tersebut berhasil melarikan diri dan membawa tas tersebut. Sontak Samir sangat bangga sekali karena Ruslan adalah anak teroris yang mempunyai hati mulia, dan Ruslan malah membantai teroris demi melindungi bangsa negaranya. Ruslan kemudian berterima kasih kepada Samir karena sampai saat ini Samir telah membesarkan dan mendidik Ruslan sampai dewasa. Keesokan paginya Mantra, Samir dan anggota yang lainnya kembali rapat mengenai para teroris tersebut. Mantra kemudian mengatakan bahwa di waktu kemarin Ruslan sudah berusaha menggagalkan misi mereka yang pertama, namun gagal menangkap teroris tersebut. Dan setelah itu Mantra mengatakan bahwa mereka akan melakukan tindakan setelah mendapat informasi dari Ruslan. Di sisi lain, Ruslan kemudian menghampiri sahabatnya untuk mengambil sebuah handphone itu. Sahabatnya kemudian menunjukkan video yang terdapat di dalam handphone tersebut mengenai festival kemarin, yang mana di saat itu Ruslan menemukan sebuah kode dan nomor yang terdapat di dalam video tersebut. Ruslan kemudian menghubungi nomor itu lalu meminta untuk datang ke lokasi di mana Ruslan berada. Tak lama kemudian beberapa orang datang ke tempat tersebut dengan mengendarai mobil. Ruslan kemudian memerintahkan sahabatnya, namun tangga dan lift sudah dipenuhi oleh penjahat-penjahat tersebut yang membuat Ruslan kebingungan. Ruslan akhirnya terpaksa melawan orang-orang tersebut demi menyelamatkan diri. Terlihat Ruslan dengan santunya melawan mereka bersama sahabatnya itu. Lalu tiba-tiba di lantai bawah yang mana ada seorang wanita gagah perkasa, yaitu sahabatnya Mantra yang membantu mereka. Setelah itu Mantra menghampiri mereka bertiga yang sedang duduk santai. Mantra kemudian memarahi Ruslan karena selalu melakukan tindakan secara sendirian dan tidak memberitahu Mantra.
yang mana bisa membahayakan nyawa Ruslan sendiri karena Ruslan telah menghadapi beberapa teroris dengan sendirian. What are you still doing here? Ruslan kemudian mencela perkataan Mantra, "Aku tidak mau tahu, yang paling penting kota dan negara kita aman dan selamat walaupun aku harus mengorbankan diriku sendiri," ungkap Ruslan. Sontak Mantra semakin marah karena Ruslan sangat keras kepala sekali. Yang akhirnya Mantra memutuskan Ruslan untuk bekerja sama dengan rekan wanitanya itu untuk menghadapi orang tersebut dan menjalankan sebuah misi. Dan setelah itu Ruslan terpaksa mematuhi perkataan dan perintah yang telah diberikan oleh Mantra. Di malam harinya di rumah seorang miliarder kaya sedang mengadakan sebuah pesta besar-besaran. Sementara itu Ruslan dan rekan wanitanya berada di tempat tersebut, yang mana rekan wanitanya telah menghack semua kamera CCTV. Ruslan kemudian pergi keluar ruangan menuju tempat di mana pesta diadakan. Tiba-tiba saja Ruslan mendapatkan sebuah telepon dari seorang yang mana Ruslan harus menculik miliarder kaya raya tersebut karena ia sebagian mengetahui rencana para teroris. Namun Ruslan harus berhati-hati karena para teroris sedang menyamar sebagai pelayan, penjaga, koki dan juga penari teater. Dan Ruslan harus berhasil menculik pria tersebut jika ingin kotanya aman. Ruslan kemudian perlahan-lahan mendekati pria itu sembari melihat sekeliling untuk berjaga-jaga dari sebuah serangan. Tiba-tiba saja beberapa orang telah menghalangi Ruslan untuk menghampiri pria tersebut yang diduga mereka adalah teroris. Ruslan kemudian menghabisi orang-orang tersebut lalu membawa kabur pria itu dari tempat tersebut. Namun di saat itu orang-orang itu menembaki Ruslan yang mana Ruslan harus menjaga pria tersebut jangan sampai tewas. Dan beruntungnya rekan wanitanya datang untuk membantunya. Ruslan kemudian membawa pria tersebut ke arah dapur untuk menyembunyikan dari orang-orang itu. Namun salah satu koki telah menusukkan pisaunya ke arah pria itu hingga pria tersebut tewas. Ruslan kemudian mengejar dan menghabisi pria tersebut karena telah membunuh kunci dari segalanya. Sementara itu rekan wanitanya memberitahu bahwa Ruslan kini sedang diincar oleh para polisi. Dan tak lama kemudian para polisi akhirnya mengepung Ruslan dengan menodongkan sebuah senjata termasuk ayahnya sendiri yaitu Samir. Yang mana Samir telah mengira bahwa Ruslan bersekongkol dengan para teroris karena telah menyelamatkan pria tersebut. Samir kemudian memerintahkan pasukannya untuk menangkap Ruslan untuk diamankan dan diinterogasi. Namun dengan sigap Ruslan langsung melumpuhkan polisi tersebut lalu kabur dengan lompat ke arah laut. Namun di saat itu Ruslan mempunyai luka di bagian lengannya karena ayahnya telah menembaknya. Beberapa hari kemudian, Samir dipanggil oleh Perdana Menteri mengenai Ruslan yang telah menghilang dan Samir telah menuduh Ruslan yang bersekongkol dengan teroris. Terlihat orang yang terdekat Ruslan sedang bersedih karena mereka kehilangan orang yang sangat berharga. Sementara itu, Ruslan ternyata bersembunyi di sebuah tempat yang mana Ruslan telah diselamatkan oleh penduduk desa. Di saat itu Ruslan telah terkena luka tembak di bagian lengannya yang membuat tangan kanannya susah bergerak. Ruslan hanya bisa melihat keluarganya dari kejauhan yang sedang bersedih dan tengah mencari-cari Ruslan. Ruslan perlahan-lahan memberitahu tempat persembunyiannya kepada rekan wanitanya melalui sebuah surat. Di samping itu Ruslan selalu membayangkan kenangan-kenangan terindah bersama keluarganya di waktu itu. Beberapa hari kemudian rekan wanitanya mendatangi tempat persembunyian Ruslan sendirian yaitu di sebuah bangunan tua. Rekan wanitanya kemudian memeluk Ruslan lalu mengatakan bahwa rekan wanitanya sangat merindukan Ruslan. Ruslan kemudian mengatakan bahwa dirinya juga sangat merindukan menjalankan sebuah misi bersama-sama. Setelah itu rekan wanitanya Ruslan mengajak Mantra ke tempat tersebut. Mantra kemudian bertanya kepada Ruslan, "Ruslan, mengapa kau harus melakukan seperti ini? Sementara itu kota dan negara kita sedang dalam bahaya," tanya Mantra. Ruslan kemudian mengatakan bahwa Ruslan terpaksa melakukan seperti itu karena Samir telah menuduh Ruslan bergabung dengan para teroris. Maka dari itu Ruslan tidak ingin menampakkan diri dan hanya bisa melihat keluarganya dari kejauhan saja. Mantra kemudian meminta kepada Ruslan untuk bangkit dari keterpurukannya lalu membantu melawan teroris. Awalnya Ruslan tidak ingin melakukannya, tapi Ruslan sangat kasihan sekali nanti akan melihat orang yang dalam bahaya. Dan setelah itu Ruslan ingin melanjutkan pekerjaannya kembali karena ia mengingat perkataannya. "Walaupun aku seorang anak teroris, tetapi diriku tidak akan menjadi seorang teroris dan aku akan melawan semua teroris itu. Walaupun harus mengorbankan diriku guna melindungi kota dan juga negara." Setelah itu mereka berdua langsung bergegas ke Azerbaijan untuk melanjutkan misinya. Setelah itu mereka berdua membuat sebuah rencana mengenai misi mereka yang terdapat seorang pria yang merupakan anggota teroris yang sedang menginap di sebuah hotel dan rekan wanitanya Ruslan mempunyai tugas untuk mendekati pria tersebut. Rekan wanitanya Ruslan kemudian pergi ke hotel tersebut dengan berpenampilan sangat seksoi. Rekan wanita Ruslan kemudian meletakkan tasnya di atas handphonenya pria itu, lalu menggodanya untuk mengalihkan sebuah perhatian. Rekannya Ruslan kemudian pergi dari tempat tersebut sembari membawa handphonenya pria itu.
Dan setelah itu rekannya Ruslan mengirimkan sebuah data ke dalam laptopnya Ruslan guna mengetahui rencana mereka selanjutnya dan dapat mengetahui keberadaan markas para teroris itu. Tak lama kemudian, pria tersebut menghampiri rekannya Ruslan yang berada di kamar mandi. Dikarenakan pria tersebut baru menyadari bahwa handphonenya hilang dan rekannya Ruslan yang bersamanya tadi. Sementara itu data yang dikirimkan oleh rekannya itu hampir selesai. Di saat itu rekannya Ruslan mengulur waktu dengan menggoda pria itu kembali sampai data yang dikirimkan itu selesai. Pria itu kemudian menelpon handphonenya karena semakin curiga dengan gerak-gerik wanita itu yang sangat mencurigakan. Dan setelah itu rekannya Ruslan ini kemudian memberikan handphonenya karena sudah ketahuan dan data yang dikirimkan juga sudah selesai. Setelah itu mereka berdua melanjutkan mencari informasi ke seluruh tempat. Mereka berdua telah menyamar dan berpenampilan berbeda agar tidak dicurigai. Seketika itu Ruslan seperti memiliki sebuah perasaan yang sangat mendalam terhadap rekannya itu. Dan di malam harinya akhirnya Ruslan menyatakan cintanya lalu memberikan sebuah kalung sebagai tanda cintanya. Keesokan malamnya Ruslan dan rekan wanitanya pergi ke sebuah pesta, di mana pesta tersebut yang telah diadakan oleh Mr. Hoop yang merupakan anggota teroris Hong Kong. Di saat itu Ruslan dan rekan wanitanya menyamar sebagai tamu VIP yang ingin bertemu dengan Mr. Hoop. Ruslan kemudian menghampiri Mr. Hoop lalu mengajak Mr. Hoop karena Ruslan ingin mendiskusikan sesuatu. Di saat itu Ruslan mengatakan bahwa Ruslan ingin ikut bergabung dengan Mr. Hoop untuk menghancurkan kota Mumbai. Karena Ruslan memiliki dendam yang amat dalam terhadap orang Mumbai yaitu Samir. Dan dengan itu Mr. Hoop bisa memusnahkan kota Mumbai, begitu pula dendamnya Ruslan terhadap Samir terbalaskan. Mr. Hoop kemudian mengatakan bahwa anak buahnya telah menaburi cairan di jalanan dan di bangunan, yang mana jikalau cairan tersebut terkena api maka akan membuat ledakan yang sangat luar biasa. Dan setelah itu Mr. Hoop memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Ruslan, karena Mr. Hoop sudah mengetahui maksud dan tujuan Ruslan menemui Mr. Hoop. Setelah itu Ruslan dibawa ke kamarnya untuk dihabisi hingga Ruslan mengatakan semua maksud tujuannya mendatangi Mr. Hoop. Di saat itu Ruslan nampak tidak berdaya lagi karena anak buahnya Mr. Hoop telah menghajarnya dengan membabi buta. Ruslan kemudian dibawa ke hadapan Mr. Hoop untuk menjelaskan semuanya mengenai orang-orang Mumbai yang ingin menggagalkan misinya Mr. Hoop dan teman-temannya. Namun di saat itu Ruslan tidak menceritakannya sama sekali dan lebih memilih untuk diam. Sontak Mr. Hoop marah lalu menghampiri Ruslan dan melukai tangan Ruslan menggunakan alat pembuka tutup botol. Terlihat Ruslan masih tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Mr. Hoop kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Ruslan karena membuang waktu-waktu saja. Tiba-tiba saja bayangan masa kecil Ruslan menghampirinya lalu memberi sebuah semangat kepada Ruslan untuk tetap tegar. Seketika itu Ruslan langsung bangkit lalu menghabisi anak buah Mr. Hoop dengan sangat brutal. Dan setelah itu Ruslan meninggalkan tempat itu dengan mengendarai sebuah motor. Di pertengahan jalan Ruslan dihadang oleh anak buah Mr. Hoop yang sedang mengajarnya. Beruntungnya rekan wanitanya datang dengan mengendarai mobil untuk menyelamatkan Ruslan. Mereka berdua kemudian berpelukan sangat erat karena rekan wanitanya sangat mengkhawatirkan keadaan Ruslan. Dan setelah itu Ruslan mengatakan untuk meneruskan perjuangannya dan jangan sampai tumbang. Di samping itu Mantra hendak pergi ke ruang rapat, namun tiba-tiba saja listrik di tempat tersebut padam. Mantra kemudian pingsan dan berkas-berkas mengenai identitas para teroris itu menghilang. Setelah itu Mantra diamankan oleh Samir di dalam mobil. Di saat itu handphonenya Mantra berdering, yang mana Ruslan yang menghubungi dan Samir yang mengangkatnya. Ruslan kemudian mengatakan bahwa Ruslan sudah mendapatkan beberapa dana dan kini sedang menuju ke sebuah tempat di mana para teroris itu berada. Sontak Samir sangat senang setelah mendengar kabar tersebut. Di sisi lain, terlihat Lee dan anak buahnya mendatangi sebuah bangunan yang sedang dibangun. Mereka kemudian membunuh penjaga dan para pekerja konstruksi di sana agar tidak bisa mengganggu mereka. Yang mana Lee dan anak buahnya telah meletakkan cairan berwarna hijau ke dalam saluran air dan mereka sudah mengaktifkan peledaknya juga. Di saat Ruslan dan rekan wanitanya menghabisi semua anak buah Lee guna menggunakan misi mereka. Ruslan kemudian membantai mereka semua dengan sangat brutal dan sangat ganas. Yang akhirnya Ruslan bertemu dengan Lee yang sedang mengarahkan anak buahnya untuk memasukkan cairan tersebut. Mereka berdua kemudian duel sangat sengit dan akhirnya Lee pun tumbang di hadapan Ruslan yang sangat tangguh. Di saat Ruslan ingin menonaktifkan bahan peledak tersebut, tiba-tiba saja ayah angkatnya yaitu Samir menghampirinya dengan modus ingin membantunya. Ruslan kemudian memeluk Samir karena sudah bertingkah tidak sopan terhadap keluarganya. Namun tiba-tiba saja Samir menembak perutnya Ruslan yang ternyata Samirlah yang telah bersekongkol dengan para teroris.
Samir kemudian menceritakan bahwa yang telah menghubunginya dan memberitahunya untuk menyelamatkan pria di waktu itu adalah Samir. Sontak Ruslan kaget setelah mendengar hal itu dan tidak menyangka bahwa ayahnya lah dalang di balik semua itu. Samir kemudian menghabisi Ruslan dengan membunuh di hadapan Samir di malam itu juga. Sementara itu, rekan wanitanya dengan cepat menghubungi dan memberitahu ke yang lainnya bahwa Samir telah berkhianat. Samir kemudian menceritakan yang sebenarnya bahwa dahulu Samir telah bekerja sama dengan ayahnya Ruslan. Namun Samir malah membunuh ayah dan ibunya Ruslan karena ayahnya Ruslan sangat serakah dan tidak memperdulikan Samir. Dan seketika itu Ruslan langsung mengambil pistol lalu membunuhnya tepat di hadapan Ruslan. Ruslan kemudian meminta maaf kepada Samir karena telah membunuhnya karena Samir telah berkhianat. Dan setelah itu rekan wanitanya datang untuk menyelamatkan Ruslan. Keesokan harinya para polisi datang ke tempat kejadian di mana Ruslan membunuh Samir. Di saat itu ibu angkatnya menghampiri Ruslan karena sangat khawatir bahwa sudah lama menghilang. Ruslan kemudian meminta maaf kepada ibunya karena telah membunuh Samir, yang mana Samir telah mengkhianati mereka dan telah menjadi dalang di semua insiden itu. Dan setelah itu Ruslan memeluk dengan erat ibunya tersebut yang akhirnya keluarga dan kehidupan Ruslan menjadi aman dan damai. Dan begitu juga kota dan orang-orang Mumbai hidup dengan aman dan juga makmur. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Ruslan 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.